Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Warung Mendoan FPI Jateng. Kali saya mau mengungkap rahasia besar kenapa Warung Mendoan FPI Jateng alhamdulillah masih diburu pelanggan sampai saat ini. Rahasia besar nih saya ceritakan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Di subscribe ya. Kalau nanti saya mau net, insya Allah saya kasih bagi-bagi hadiah. Saya janji itu. Janji adalah hutang. Pasti akan pilih komen yang terbaik, pasti saya kasih hadiah. Dan jangan lupa subscribe, makanya komen yang terbaik, kita sharing. Oke, saya menceritakan rahasia besar penglarisan apa sebetulnya yang ada di Warung Mendoan SBY Jateng untuk bumbu sama. Bagi yang belum tahu, bumbunya satu. Ini bagi orang luar Banyumas ya, bumbunya satu: bawang putih, kemiri, terus bawang putih, kemiri, daun bawang, itu jangan lupa. Intinya itu tok. Apa sih mendoan, nggak ada. Mungkin yang lain saya sudah pernah cerita, itu dikasih ekstrak kunir ya, kunyit. Itu sih kebiasaan kebiasaan lidah, itu nggak bisa dibohong. Itu sama saja enak cuma untuk di area Purbalingga ini pakai kunyit itu jarang, dan nggak ada. Mungkin itu hanya di area Banyumas, terus Cilacap ya, kalau nggak salah itu daerah Kebumen itu ada. Rahasia besar itu bukan saya pakai penglaris, bukan karena saya orang yang promosi besar-besaran, itu kan perlu biaya juga, bukan. Satu, tangan itu berhubungan dengan hati. Hati itu adalah soal rasa itu pikiran kita. Kalau pikiran kita, hati kita itu lagi tidak menyatu, kita lagi gabut. Kalau orang anak milenial sekarang bilang itu gabut, kita nggak usah dagang. Dalam arti apa, kita diserpin dulu paling tidak. Kalau punya istri, saya pak diserpin ke istri, saya mengantar saja dulu. Nanti kalau hati kita udah tenang, kita goreng lagi. Nah, itu rahasianya. Makanan itu akan jadi enak kalau hati kita menyatu sama apa yang kita hadapi. Kita goreng lah ya, kita bicara mendoannya, kita goreng. Kalau kita bicara masak ya, kalau lagi masak ya, hati kita harus menyatu. Kalau pikiran kita keruh, jangan coba-coba kita masak, jangan coba-coba kita menggoreng, nggak bakalan enak. Bumbu sama tapi rasa manyang-manying kalau kita bilang. Nggak ngalor nggak ngidul. Terus setelah hati kita menyatu, kita jangan lupa satu, bersedekah. Itu sebelum kita berjualan, kita harus punya niat sedekah. Biasanya itu saya pelanggan pertama pasti saya kasih, biarpun dia itu beli 5.000, pasti saya kasih 5.000. Di saya itu masih 4. Di yang lain mungkin ada yang 2,5, ada yang 3.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang lebih sekarang. Kalau di wisata pasti lebih ya, mungkin 5.000. Masih sangat belum wisata ini, belum healing, karena bukan sakit jiwa, jadi nggak pernah healing. Adanya ya touring. Touring pun kita ke Bandung, ke rumah anak. Itu jangan lupa kita bersedekah. Apalagi kita laris, kita harus bersedekah lebih. Karena apa? Sedekah itu akan membawa rezeki yang lebih. Sedekah itu pasti akan membawa rezeki kita untuk lebih lah, paling tidak. Tapi jangan kita mengharap sedekah itu langsung balik, nggak mungkin. Mungkin bisa, cuma ada yang balik langsung, ada yang berupa kemudahan rezeki, ada yang berupa pertolongan, itu macam-macam. Tapi yang intinya jangan lupa, sebelum pembeli pertama itu harus disedekoi. Kalau kita berjualan kayak saya, itu rumusnya itu.
Jadi bukan karena kita lari ke dukun, maksudnya saya nggak niru-niru itu yang pesulap merah. Ini saya pribadi. Jadi dukun kita ya lambe ini, hati, sedekah, Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala itu dukun saya itu, ibu jangan lupa. Itu tok. Kenapa sampai sekarang dari 2011 saya jualan sampai sekarang 2022, 11 tahun kurang lebih, saya masih tetap eksis. Terus yang kedua, kita makainya itu tangan hati ini. Yang kedua itu jangan lupa, iya sodako ya, belum ya tadi ya. Jadi pertama rahasia saya tangan, hati, sodako itu satu lingkaran, satu bab katanya. Yang kedua jangan lupa ikhlas kita menjalaninya. Sampean sesama pedagang kayak saya berani nggak nganter 10.000, paling nggak itu jarak 2 kilo, berani nggak? Di saya itu mendoan 10.000 berarti 8 karena 2004. Berani nggak sampai nganter? Kalau saya berani saja, karena apa? Kalau kita ikhlas ya hitung-hitung kita buat beli bensin, nanti kan diganti lagi. Itu prinsip saya. Goib memang itu, karena rezeki berhubungan dengan goib, bukan goib setan, maksudnya goib rezeki. Salah sangka aja lu. Sorry ya, sambil inilah, udah malam, udah mau tidur, ngantuk dikit demi kalian. Saya ceritakan rahasia besarnya itu saya. Kalau kita dari hati kemanapun pasti kita antar. Tapi saya pun ada titik-titiknya itu, ada itu batas warung mendoan SB Jaten nganter itu ada. Karena saya tidak terlalu jauh, karena fisik, bukan karena apa-apa. Satu fisik saya udah tua, udah 40, hampir 45. Terus mengingat saya sendiri di sini, karyawannya hanya istri saya. Karena pedagang kecil ya, Presiden Jokowi mudahnya yang dibantu. Warungnya yang diapiki Pak Ganjar. Ngomong namanya Pak Ganjar Pranowo, anak pengen jadi presiden, yang nyocok dibantu. Sorry ya, intermezzo yang bercanda. Jadi itu rahasianya, dengan kita ikhlas mengantar nasabah itu akan, siapa tahu besok beli yang lebih. Makanya itu, oh 10.000 mau ngantar ya, mau. Nah kalau kita udah terlalu jauh ya kita udah aja, saat titiknya di sini itu udah terlalu jauh. Karena saya lokal Kemangkon pun berapa desa, saya hanya melayani Belumutan, Senon, Kedungori, Belumutan, Senon, Pegandekan, Bokol, udah. Yang lainnya ya datang atau biasanya WA dulu karena saya online. Dan kebetulan saya belum mendaftarkan sudah mendaftarkan ke aplikasi, tapi saya belum publikasi secara langsung di HP karena terlalu jauh jaraknya dengan kota. Kebanyakan ojol kan ada di kota. Jadi kita dagang itu karena tadi sudah bahas itu ya, bab satu itu tangan, hati, sodako. Yang kedua kita mau rela mengantar, ikhlas, biarpun itu nominal sedikit. Itu rahasianya. Terus jangan lupa ini senyumin, karena lambe kita itu tiga nih ya, senyum itu, lambe kita senyum, raut muka itu mempengaruhi perdagangan kita. Kalau kita lagi cembetut ya nggak usah dagang lah, percuma, rezeki juga ogah datang ke kita tuh pasti. Terus kalian jangan saya kasih contoh, kita promosi besar-besaran, tapi orang itu hanya sekali, karena rasa. Itu kembali lagi ke rasa. Biarpun promosi besar, kita tampan, kita cantik, tapi kalau rasanya itu ya
ya dia datang pun hanya karena hura-hura gitu, bukan karena terpaksa, istilahnya kan gitu, hura-hura dan terpaksa. Tapi kalau udah dari apa namanya, kita bener-bener dari hati, akhirnya menimbulkan rasa enak, mereka itu datang karena adalah beri ke sana saja gitu. Walaupun jauh dilakoni gitu. Ya kan, buat kalian itu yang sudah terkenal lah, saya tahu itu. Saya kemarin mau mampir juga saya gak sempet, kawan-kawan saya mampir itu ke rumah Mbak Suci Sotang. Saya sering lewat daerah situ. Salam ya Mbak dari saya nih, Mas SBY. Itu. Jadi kalau kita itu ya orang akan apa namanya ya, kalau kita murah senyum itu dan ini, orang ya akan kerasan lah, nggak usah pelit begitu. Apa namanya, udah kemakan ya udah nggak apa-apa. Kalau saya gitu orangnya sih, biarpun misal 10.000 berarti 8 udah makan satu, nggak apa-apa lah buat ongkir. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya tetap eksis. Dan kalau mau libur ya tetap saya kasih tahu lewat WA, itu rahasianya. Kayak jangan lupa pemirsa di subscribe ya. Saya sih nggak memohon, nggak, tapi cuma mengharap ya, sama ya, pada baik. Oke, berhubung sudah malam, itu rahasia ini sudah saya kasih tahu. Besok ada yang bertanya kemarin, Mas SBY, mau kata warung saya kok ada buka tapi tidak buka. Besok saya kasih tahu. Besok kapan-kapan lah, kan itu terlalu riskan ya. Besok saya kasih tahu. Nggak sih saya itu ya, karena ya ada saja namanya manusia ya, ada yang jahil, sirik, iri dengki, biasa, wajar, ora masalah. Saya udah biasa ngadapin. Ya, orang munafik apa udah biasa ngadapin. Besok saya kasih tahu. Oh itu saja, sudah ngantuk. Terima kasih sudah melihat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.